Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, kita bakal ngelanjutin pembahasan soal tentang logaritma. Nah, di video sebelumnya, kita udah membahas soal dari nomor 1 sampai 3 ya. Kalau gitu, sekarang kita lanjutin soal yang nomor 4, 5, dan 6. Oke, tapi sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video seru dari kami. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soal nomor 4. Oke, jadi ini untuk soal yang nomor 4 ya, alog P kuadrat per Q kuadrat R pangkat 4. Nah, di sini sama aja sih kayak sifat yang sebelumnya ya, cuman kan yang kalau sebelumnya itu yang di soalnya itu pengurangan, terus kita ubah jadi pembagian. Nah, kalau yang ini soalnya pembagian, jadi kita pecah jadi pengurangan. Oke, jadi kita langsung pecah aja. Yang ini jadi sebagai B, terus yang Q kuadrat R pangkat 4 ini sebagai C-nya. Jadi, seperti ini. Yang di sini B, terus yang di sini C-nya. Jadi, alog P kuadrat min alog Q kuadrat R pangkat 4. Nah, setelah itu, kita lihat nih, di sini P kuadrat ya. Jadi, kalau menurut sifat yang mana nih? Yang nomor 7, seandainya ada pangkat, pangkatnya ini akan menjadi pengalinya. Nah, jadi kita pindahin nih yang pangkatnya ini ke depan. Jadi 2 dikali alog P. Dikurang baru yang ini. Nah, kita lihat nih bentuk yang alog Q kuadrat R pangkat 4 ini ternyata masih menyimpan bentuk perkalian. Nah, sama kayak tadi, kalau sifat perkalian dia dipecah jadi penjumlahan nih. Jadi ini kita langsung pecah aja jadi kayak gini. Ini jangan lupa kita kurung terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau misalnya dikurung ini, kalau kita lepas kurungnya, yang ini min dikali plus jadi min ya, kalau kita buka. Nah, sampai sudah seperti ini, kan bentuknya agak kurang sederhana ya. Tapi sebenarnya jawaban sampai sini aja udah benar sih. Cuman kalau untuk lebih sederhana lagi, bisa kita misalkan nih, yang alog P-nya jadi X, alog Q-nya bisa jadi Y, dan alog R-nya bisa jadi Z. Nah, kalau udah kayak begitu, yang ini, yang pangkatnya tadi kita bisa pindahin ke depan ya, yang kayak sifat yang nomor 7 tadi. Kalau misalnya ada pangkat, kita bisa pindahkan menjadi pengali. Nah, yang ini juga, 4-nya bisa kita pindahin ke depan, jadi seperti ini. Nah, di sini alog P-nya kita ibaratkan X, alog Q-nya kita ibaratkan Y, dan alog R-nya kita ibaratkan Z. Jadi hasilnya kalau untuk lebih sederhana 2X min 2Y min 4Z. Nah, biasanya kadang-kadang bentuk yang seperti ini sering ditanyakan di soal pilihan ganda. Nah, oke, kita langsung ke soal yang berikutnya ya. Oke, kita sekarang ke soal yang nomor 5 ya. Jadi untuk menjawab soal yang nomor 5 ini, kita perlu beberapa sifat tambahan dari selain sifat logaritma yang ini nih. Nah, itu yaitu yang ini. Yang pertama, P log B per P log A sama dengan A log B. Nah, terus yang kedua, kalau A pangkat N log B itu sama dengan 1 per N A log B. Gimana pengaplikasiannya di soal ini? Kita lihat dulu ya. Nah, di sini bentuknya A log 25 per A log 625. Nah, kita lihat di sini pembagian ya, pembagian. Dan bilangan pokoknya sama, yaitu A. Nah, kita lihat di sini. Seandainya bilangan pokoknya sama, terus ini pembagian, jadi kita tinggal lihat numerusnya aja. Nah, numerus yang menjadi logaritma penyebutnya akan menjadi bilangan pokok. Dan numerus yang ada di pembilangnya itu akan menjadi numerus di hasilnya. Oke, jadi di sini kita udah tahu ya kalau hasilnya akan menjadi 625 log 25. Nah, habis itu 625 itu kan
adalah 25 pangkat 2 ya. Nah, jadi ini kita tulis dulu 25 pangkat 2 log 25. Nah, di sini ada lagi nih sifat tambahan yang tadi. Kalau misalnya bilangan pokoknya ada pangkat, ini A pangkat N, maka N-nya ini akan berubah menjadi 1/N, akan berubah menjadi pengali, tapi dalam bentuk 1/N ya, dikali A log B. Nah, kalau kasusnya seperti ini, 25 pangkat 2, jadi 2-nya ini akan menjadi 1/2. 1/2 dikali 25 log 25. Nah, 25 log 25 ini 1 ya. Karena mengikuti sifat logaritma yang ini, yang pertama, A log A itu sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah setengah. Oke, kita sambung ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang terakhir atau soal nomor 6 ya. Nah, untuk jawab soal nomor 6 ini, kita punya satu sifat tambahan lagi nih, yaitu yang ini. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Nah, sebenarnya sifat tambahan yang ini tuh gabungan dari sifat yang nomor 14 ini sama nomor 7. Jadi, kalau misalnya bilangan pokoknya ada pangkat, pangkatnya ini bakal jadi pengali, tapi dia posisinya ada di penyebut. Sedangkan kalau misalnya numerusnya punya pangkat, nah, pangkat dari numerus ini akan menjadi pengali, tapi dia sebagai pembilang. Jadi di sini pangkat yang numerusnya jadi pembilang, terus pangkat dari bilangan pokoknya jadi penyebut. Oke, tinggal dikali A log B. Nah, untuk ujian soal yang ini, yang pertama, ini kan akar 3 dari X ya. Akar 3 dari X itu kan sama aja berarti X pangkat 1/3. Jadi biar lebih gampang, kita ubah bentuknya dulu ya. Jadi A log X pangkat 1/3 per A log X kuadrat. Nah, kalau sudah kayak gini, kita lihat nih, oh ternyata bilangan pokoknya sama, terus ini dibagi. Jadi kita pakai nih sifat yang ke-13 kayak yang tadi. Jadi di sini X pangkat 1/3-nya itu sebagai B, X kuadratnya sebagai A. Jadi hasilnya X kuadrat log X pangkat 1/3. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, baru nih ada kesamaan dengan sifat nomor 15. Jadi, yang pangkat dari bilangan pokoknya itu jadi pembilang, maksudnya jadi penyebut, yang pangkat dari numerusnya itu jadi pembilang. Jadi di sini yang 1/3-nya jadi M, yang 2-nya ini jadi N, sehingga jadinya kayak ini nih. 1/3 dibagi 2 dikali X log X. Nah, langsung aja nih, karena 1/3 bagi 2 itu 1/6 ya, terus X log X ini menurut sifat logaritma yang pertama itu 1, jadi hasilnya 1/6 dikali 1 yaitu 1/6. Oke, sampai di sini dulu ya video pembahasan pada kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.